Hari ini kita akan belajar tentang posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Pada pembahasan pertama, apa yang dimaksud dengan negara maritim? Negara maritim dapat dikatakan sebagai negara yang memiliki banyak pulau. Contohnya seperti Indonesia. Indonesia banyak sekali pulaunya. Pulau Indonesia itu sebanyak 17.540 pulau. Berdasarkan kondisi geografis wilayah Indonesia. Nah, berdasarkan kondisi Indonesianya dibagi menjadi 3, yaitu letak, luas, dan batas wilayah. Nah, letak wilayah Indonesia, letak astronomis ini berpacu kepada khatulistiwa ya anak-anak, 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Lalu apa pengaruhnya? Pengaruhnya ini Indonesia memiliki iklim tropis dan Indonesia terbagi menjadi atas 3 wilayah. Pertama ada waktu Indonesia bagian barat dan waktu Indonesia bagian tengah serta waktu Indonesia bagian timur. Nih, dapat dilihat dari peta ini. Lalu lanjut lagi kita ke letak geografis. Geografis adalah letak suatu negara berdasarkan kenyataan di muka bumi. Memiliki posisi bersilangan. Wilayah Indonesia terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik serta 2 benua yaitu benua Asia dan Australia. Dengan demikian Indonesia memiliki posisi silang yang tadi Ibu katakan, yang memiliki arti penting dalam kaitannya dengan perekonomian dan keanekaragaman kebudayaan di Indonesia, yang disebabkan masuknya kebudayaan dan peradaban kebudayaan dari negara lain. Nah, seperti ini. Lalu ada letak geologis. Itu letak suatu wilayah yang dilihat berdasarkan susunan atau struktur batuan pada tubuh bumi. Secara geologi, letak Indonesia dapat dilihat berdasarkan tempat pertemuan dari 3 buah lempeng yang merupakan pergeseran dari 2 benua besar dunia. Ya, apa aja benuanya? Di sini ada benua Laurasia dan benua Gondwana. Gondwana itu terdiri dari ada Afrika, Amerika Selatan, India, Australia, sedangkan benua Laurasia terdiri atas Amerika Utara, Eropa, Asia. Dari pergeseran dua benua tersebut disebut pertemuan 3 lempeng litosfer, yaitu Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Terdapat pertemuan 2 jalur pegunungan dunia di Laut Banda, yaitu jalur Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Lalu dari letak geologis itu apa dampaknya atau pengaruhnya bagi wilayah Indonesia? Yang pertama itu terjadinya gempa bumi. Lalu ada longsor. Terus yang kedua ada letusan gunung berapi. Lalu ada tsunami. Lalu ini ada peta Indonesia. Wilayah Indonesia yang terletak pada dangkalan Sunda, dangkalan Sahul, dan daerah Laut Pertengahan. Pada letak geomorfologis, relief wilayah Indonesia dibentuk oleh pegunungan besar dunia. Ada jalur pegunungan Mediterania yang masuk ke Indonesia melalui Pulau W, kemudian bercabang menjadi jalur Outer Arc dari Pulau W melalui Pulau Simeulue, Pulau Nias, Kepulauan Mentawai, Pulau Egano. Lalu ada juga jalur Inner Arc masuk ke Sumatera, Pegunungan Bukit Barisan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Pulau Wetar, masuk ke Laut Banda.
Di sini ada juga jalur pegunungan Pasifik. Melalui apa? Melalui Pulau Palawan. Lalu ada jalur pegunungan Australia. Pegunungan Australia dari Antartika ke Tasmania. Dapat dilihat dari peta jalur pegunungan di Indonesia. Banyak banget pegunungannya, makanya sering dikatakan sebagai Ring of Fire. Pengaruhnya itu seperti suhunya bervariasi sehingga terdapat berbagai jenis tanaman. Terus, dia juga terdapat berbagai mineral tambang dalam perut bumi. Lalu, penyebaran penduduknya tidak merata karena variasi dari ketinggian, tanah, dan tanamannya. Serta pembangunan sarana fisik harus memperhatikan kondisi geomorfologi wilayahnya. Seperti itu. Ini adalah jalurnya nih, jalur pegunungan. Lanjut, ada letak sosial ekonomi. Dari segi letak sosial, Indonesia merupakan sebagian besar bekas jajahan termasuk negara berkembang. Pertumbuhan penduduknya juga sangat cepat. Dari segi letak ekonominya, Indonesia strategis dalam pembangunan ekonomi dunia, yaitu terletak di antara negara-negara industri dan negara yang sedang berkembang. Jumlah penduduk yang meningkat sebagai tempat pemasaran dunia, banyaknya investor yang menanam modal di Indonesia. Lalu, mana negara-negara yang sering investornya paling banyak di Indonesia? Ya seperti Cina, seperti Jepang. Indonesia terletak pada posisi silang perdagangan dunia, seperti yang sudah dijelaskan. Letak kultur historis. Secara kultur Indonesia terbuka terhadap masuknya pengaruh budaya luar, sehingga mengakibatkan beberapa hal berikut ini. Letak Indonesia di persimpangan lalu lintas dunia. Perjalanan sejarah masuknya kebudayaan. Banyaknya kepariwisataan menampilkan aneka budaya, kesenian, serta terciptanya lapangan kerja. Letak Indonesia di persimpangan lalu lintas dunia. Jadi Indonesia itu sebagai jalur perdagangan dunia atau lalu lintasnya dunia, karena mengangkat perekonomian suatu negara dari jalur Indonesia ini, jalur perdagangannya. Oke, lanjut. Luas Indonesia. Luas Indonesia dibagi antara daratan dan juga lautan. Lebih sebanyak 1.900.000, sedangkan pada wilayah lautan kurang lebih 3.255.000. Perbandingannya sangat jauh, bukan? Pada Asia Tenggara, Indonesia menempati urutan pertama dengan luas. Jika dibandingkan dengan luas negara di dunia, Indonesia menempati nomor 5 dari berbagai banyak negara. Lalu ada juga batas wilayah. Batas wilayah Indonesia terdiri atas batas daratan dan batas perairan. Pada bagian utara berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Laut Cina Selatan. Lalu bagian selatan berbatasan dengan Timur Leste, benua Australia. Lanjut, bagian timur berbatasan dengan Papua Nugini, dan bagian baratnya berbatasan dengan Samudra Hindia. Selanjutnya ada batas laut wilayah Indonesia. Terdapat 3. Yang pertama ada batas laut teritorial. Yang kedua ada batasan landas kontinen. Dan yang ketiga ada zona ekonomi eksklusif. Pada laut teritorial wilayah Indonesia diukur 12 mil dari garis pantai, pasang surut pulau terluar. Pada laut teritorial di perairan pedalaman terbuka untuk kapal asing. Yang kedua ada landasan kontinen Indonesia. Kedalamannya kurang dari 200 meter. Ada ZE, jalur laut wilayah Indonesia selebar 200 mil diukur dari pantai ke laut bebas. Pengertian poros maritim dunia. Istilah poros maritim menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya sumbu atau gandar atau roda. Kata poros menunjukkan posisi yang berada di tengah-tengah dan merupakan pusat dari suatu pergerakan. Sedangkan pada kegiatan kemaritiman meliputi pengangkutan barang dan orang melalui jalur maritim
atau laut, kegiatan kenavigasian, dan perkapalan sebagai sarana atau moda transportasi laut, termasuk aspek keselamatan ataupun kegiatan yang terkait langsung dengan perdagangan dunia melalui jalur laut. Indonesia sebagai poros maritim dunia. Poros maritim adalah gagasan strategis yang diwujudkan untuk menjamin konektivitas antar pulau, pengembangan industri, perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut, serta fokus pada keamanan maritim. Gagasan ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam artikel atau dalam penyiaran KTT Asia Timur. Ada 5 pilar utama mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Lanjut. Perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Perairan Indonesia itu memiliki beberapa jalur laut utama, yaitu Laut Natuna, Laut Jawa, Laut Flores, Laut Sulawesi, Laut Maluku, dan Laut Banda. Nah, posisi strategis ini di Indonesia telah dimanfaatkan oleh pedagang-pedagang dunia sejak dahulu untuk memudahkan segala aktivitasnya. Pada awalnya jalur perdagangan antara India dan Cina melewati Selat Malaka, lalu setelah masa kemerdekaan Indonesia mengeluarkan pernyataan yang dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Deklarasi menyatakan bahwa Laut Indonesia adalah segala perairan di sekitar yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau di wilayah Indonesia. Pada tanggal 13 Desember tahun 1957. Lalu pengakuan tentang negara kepulauan dituangkan dalam Konvensi Hukum Laut Internasional atau biasa disebut UNCLOS tahun 1982 di Jamaika. Di Indonesia juga ada 3 alur laut ke Pulau Indonesia atau ALKI. ALKI menghubungkan 2 perairan bebas yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Hak dan kewajiban kapal dan pesawat asing yang melintasi ALKI diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2000. Peta alur laut Kepulauan Indonesia. Ini adalah ALKI 1. ALKI 1 itu melintasi Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Laut Jawa, dan Selat Sunda. Ini ALKI 1. Lalu ada ALKI 2. ALKI 2 melintasi Laut Sulawesi, Selat Makassar, Laut Flores, dan Selat Lombok. Lalu ada ALKI 3 melintasi Samudra Pasifik, Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombay, dan Laut Sawu. Ini dibagi ya, jadi ada ALKI 3A, harusnya ini A, 3A, 3B, dan 3C. Lanjut. Dia nih. Adalah yang tadi Ibu sebutkan. Lalu ada pengaturan alur laut Selat Sunda. Ini berupa video ya. Sekian materi hari ini. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.